Selamat berjumpa kembali anak-anak yang terkasih. Salam sehat dan tetap semangat serta bersyukur dalam menjalani kehidupan kita ini. Nah, anak-anak yang terkasih, pada kesempatan ini kita bersama-sama bertemu kembali untuk bersama-sama kita mempelajari tema Yesus yang berbelas kasih. Apa sih yang diharapkan dari tema ini? Apa tujuan kita mempelajari tema ini? Anak-anak yang terkasih, bahwa diharapkan nanti setelah kita mempelajari tema Yesus yang berbelas kasih, kita bisa memahami dan meneladani tindakan Yesus yang berbelas kasih, sehingga kita pada akhirnya nanti lebih peduli terhadap sesama kita yang menderita. Anak-anak yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang miskin, dan tidak diperhatikan oleh orang lain. Nah, orang-orang semacam ini membutuhkan uluran tangan kasih dari kita, membutuhkan uluran tangan kasih dari sesamanya yang hidupnya lebih baik. Dengan menerima kasih, mereka merasa dirinya diperhatikan. Mereka merasa mendapat dukungan dari orang lain. Sehingga diharapkan nanti pada akhirnya mereka juga termotivasi untuk memperjuangkan hidupnya ke depan lebih baik. Nah, anak-anakku yang terkasih, sudah banyak orang yang menaruh belas kasih kepada sesamanya yang menderita. Hal itu bisa kita lihat ketika terjadi suatu bencana di daerah tertentu. Dompet-dompet karya belas kasih, karya amal, digalang oleh berbagai lapisan masyarakat. Dan itu mendapatkan respon yang luar biasa. Sehingga bantuan cepat tersalurkan pada mereka. Tetapi juga tidak bisa kita pungkiri anak-anak. Masih banyak pula orang-orang yang kurang peduli terhadap penderitaan sesamanya. Belas kasih bukan pertama-tama terletak pada seberapa besar jumlah yang bisa kita berikan, tetapi terutama terletak pada sikap hati bagaimana seseorang menaruh belas kasih itu kepada sesama yang menderita. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam kata belas kasih ini sebenarnya mengandung unsur bela rasa. Bela rasa sebenarnya untuk menggantikan kata agape yang artinya adalah kasih dan cinta. Secara harafiah, kata bela rasa berarti ikut menderita atau bersama dengan. Nah, untuk lebih memahami makna bela rasa atau ikut menderita atau bersama dengan, mari kita bersama-sama menyimak kisah kehidupan yang bisa disimak dari bukumu cetak ini, buku pegangan kita bersama, halaman 146-147.
Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Lelaki tua. Hari itu udara begitu panas. Terik sinar matahari benar-benar membakar kulit. Sungguh pening kepalaku dibuatnya. Aku berlari-lari kecil untuk secepatnya dapat bernaung di bawah pohon mahoni yang cukup besar. Kutaksir usia pohon mahoni itu melebihi usiaku yang baru akan menginjak 13 tahun. Lumayanlah sekedar melepas lelah sejenak sebelum aku melanjutkan perjalanan pulang. Aku memang terbiasa berjalan kaki setiap hari untuk berangkat dan pulang sekolah. Selain dapat berhemat, juga karena jarak sekolah dan rumahku tidak begitu jauh. Baru beberapa saat aku istirahat, tiba-tiba terdengar suara benturan yang cukup keras, disertai jeritan seseorang. Kulihat banyak orang berlari-lari untuk melihat apa yang terjadi. Dan benar saja, segera banyak orang berkerumun. Aku pun tak ketinggalan, ingin segera mengetahui apa yang terjadi. Seorang lelaki tua dengan pakaian kumal sudah tergeletak berlumur darah. Dari perbincangan orang yang melihat kejadian, kusimpulkan telah terjadi tabrak lari. Karena si pengendara motor begitu mengetahui korbannya jatuh tergeletak, segera memacu motornya dengan kencang. Lelaki tua itu mengerang kesakitan. Sementara kerumunan orang itu satu persatu pergi meninggalkan lelaki tua yang sedang mengerang kesakitan. Tak ada satupun dari mereka yang tergerak untuk menolong. Mungkin melihat penampilan lelaki tua dengan pakaian lusuh itu, dia dianggap tidak berharga sehingga tidak layak ditolong. Sungguh kasihan lelaki tua itu. Tanpa pikir panjang, segera aku mencoba menghentikan kendaraan yang lewat untuk mencari pertolongan, membawa lelaki tua itu ke rumah sakit. Ternyata sungguh tidak mudah mengetuk hati orang untuk membantu. Kebanyakan mereka menolak untuk membawa lelaki tua itu ke rumah sakit. Beruntunglah masih ada seorang bapak yang mengendari mobil bak terbuka untuk bersama-sama membantu lelaki tua itu ke rumah sakit. Segera mobil melaju dengan cepat. Aku hanya berharap mudah-mudahan dengan sedikit uang yang masih ada di dompetku dapat meringankan beban lelaki tua itu nanti. Karya Sulis. Anak-anak yang terkasih, belajar dari kisah kehidupan hari ini memang tidak mudah mengetuk hati orang untuk berbela rasa. Berbela rasa harus muncul dari dalam hati kita. Ketulusan, kerelaan kita. Motivasi ini harus tumbuh pertama-tama dalam diri kita. Tidak peduli siapa yang akan kita tolong. Tidak peduli agamanya apapun. Tidak peduli dia berasal dari suku apapun. Tidak peduli dia kaya atau miskin. Mungkin dalam cerita itu kebanyakan orang tidak mau menolong karena melihat pakaian lelaki itu kumal. Sehingga dia dianggap bukan siapa-siapa. Bahkan mungkin dianggap tidak berharga. Seringkali orang menilai seseorang dari pakaian yang dia pakai. Menilai seseorang dari jabatannya, dari kekuasaannya, dari kecerdasan intelektualnya, dari penampilan-penampilan fisik yang melekat pada diri orang itu. Tentu saja sesungguhnya itu tidak benar. Karena siapapun dia diciptakan oleh Allah. Sama dengan manusia lainnya. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk lebih meneguhkan apa yang bisa kita dapat dari kisah kehidupan ini, marilah kita
melihat, mendalami, dan memahami apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Silahkan disimak dari buku cetak halaman 148. Kita baca bersama-sama. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Anak-anak yang terkasih, mari kita mencoba bersama-sama untuk merenungkan, untuk mendalami teladan apa yang bisa kita ambil dari tindakan Yesus ini. Nilai-nilai kehidupan apa yang bisa kita petik dari peristiwa yang terjadi dalam perikop ini. Nah, anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus hidup dalam situasi masyarakat di mana banyak orang kecil, lemah, miskin, dan cacat yang diperlakukan tidak adil. Mereka tersingkirkan. Mereka sungguh menderita lahir dan batin. Mereka menjadi kaum marginal. Pada zaman Yesus, kemalangan, penderitaan, dan kematian, apalagi pada usia muda, dipandang sebagai hukuman dari Allah atas kedosaannya. Menghadapi kondisi semacam ini, Tuhan Yesus terpanggil berbela rasa. Tuhan Yesus menunjukkan bela rasa dan kepeduliannya serta belas kasihannya dengan cara menyapa mereka. Kalau dalam perikop itu Tuhan Yesus menyapa, "Jangan menangis." Apakah Tuhan Yesus hanya menyapa? Tentu saja tidak. Dia tidak hanya sekedar menyapa mereka. Dia hidup di tengah-tengah mereka, mengalami suka duka mereka, mengalami suka duka yang sungguh dilakukan oleh janda itu. Dari sapaan, maka tergeraklah hatinya Tuhan Yesus untuk melakukan suatu tindakan. Tindakannya adalah, "Hai anak muda, bangunlah." Tuhan Yesus membangkitkan anak janda seperti yang kita lihat dalam bacaan itu. Ia hadir di tengah-tengah mereka. Dia hadir pada orang-orang yang menderita. Anak-anak yang terkasih,
Melalui sikap dan tindakannya ini, Tuhan Yesus ingin menyatakan Allah yang berbelas kasih. Kekuatan dan kuasa Tuhan Yesus membangkitkan anak laki-laki, si janda itu, tidak hanya berdampak pada si janda dan anaknya, tetapi juga pada iman semua orang yang menyaksikan peristiwa itu. Apa yang terjadi pada orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu? Dalam bacaan tadi disebutkan, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Allah telah melawat umatnya. Dampak itulah yang terjadi pada orang-orang yang hadir dalam peristiwa itu. Peristiwa Tuhan Yesus membangkitkan orang mati itu telah membawa setiap orang pada pengakuan akan Allah yang hadir di tengah-tengah mereka, dan sekaligus menggerakkan mereka untuk memuliakan Allah. Melalui peristiwa itu, semua orang sungguh mengalami kehadiran Allah dan karyanya yang luar biasa. Nah, anak-anak yang terkasih, peristiwa yang kita baca hari ini dalam perikop Injil Lukas bab 7 ayat 11-17 hanyalah salah satu contoh. Peristiwa lain yang bisa kita lihat adalah bagaimana ketika Tuhan Yesus menyelamatkan seorang perempuan yang berzina. Ketika orang-orang mengendaki wanita itu, perempuan itu, ditimpuki dengan batu. Dalam peristiwa itu Tuhan Yesus bukan berarti membenarkan perilaku perempuan itu, tetapi Tuhan Yesus mengasihinya, memberikan kesempatan kepada perempuan itu untuk menata hidupnya ke depan lebih baik, supaya dia bertobat. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Itulah kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kemudian contoh lain, Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, dan masih banyak peristiwa lain yang bisa kita gali, bisa kita dalami dalam kitab suci. Nah, melalui banyak peristiwa itu, Tuhan Yesus melakukan semua perbuatan kasih bukan demi mencari pengikut sebanyak-banyaknya, bukan juga untuk mencari popularitas bagi dirinya, supaya dirinya terkenal, dikenal banyak orang, dikenal oleh khalayak. Bukan, anak-anak. Semua itu Tuhan Yesus lakukan demi pembebasan orang-orang yang dikasihinya dari penderitaan, demi kebahagiaan orang-orang yang dikasihinya. Anak-anakku yang terkasih, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita teladani dari perbuatan Tuhan Yesus dalam karya belas kasih itu? Tidak perlu yang muluk-muluk. Tidak perlu harus melakukan yang besar. Kita bisa mulai dari peristiwa-peristiwa hidup yang ada di sekitar kita, yang sering kita jumpai. Contohnya, menjenguk dan mendoakan teman yang sakit. Kehadiran kita, doa-doa kita, sungguh akan bermakna bagi teman kita yang sakit dalam perjuangan mengatasi penderitaannya akibat sakit. Membantu teman yang kesulitan belajar, sehingga teman-teman kita bisa keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Sehingga teman-teman kita
yang kesulitan belajar juga bisa berkembang seperti kita. Membantu korban bencana alam. Kita bisa menyisihkan apa yang kita miliki, sebagian yang kita punya, untuk mereka yang sedang mengalami musibah, yang membutuhkan uluran tangan kita. Dalam perkara yang lebih besar, kita bisa mencontoh apa yang juga dilakukan oleh Bunda Teresa. Membantu siapapun yang menderita tanpa melihat agama, suku, golongan. Semua orang adalah sama di mata Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, semoga dengan pembelajaran kita hari ini, ke depan kita bisa lebih menjadi berkat bagi sesama. Semoga kehadiran kita dapat menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada satu tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu membuat rencana konkret karya belas kasih dalam lingkup yang paling dekat dengan hidup kita, yaitu keluarga. Buatlah rencana yang konkret karya belas kasih di dalam lingkup keluargamu masing-masing. Teknis pengumpulannya nanti Pak Sulis akan sampaikan di kemudian. Ya. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua, memberkati segala rencana dan niat baik kita untuk lebih peduli kepada sesama kita, terutama yang menderita. Sekali lagi, sekian, terima kasih. Salam, selalu menjaga kesehatan dimanapun kita berada. Sampai ketemu pada pembelajaran kita minggu yang akan datang.